Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 55 sampai dengan 57, 1933, nasihat rohani yang diberikan kepadaku oleh Pastor Andras SC. Pertama, suster tidak boleh menghindar dari inspirasi batin ini, tetapi katakanlah selalu semua itu kepada Bapak pengakuanmu. Kalau suster yakin bahwa inspirasi batin itu tidak hanya berkaitan dengan dirimu sendiri, artinya semua itu bermanfaat untuk jiwamu dan untuk jiwa-jiwa lain. Aku mendesak suster untuk mengikutinya. Suster tidak boleh mengabaikannya, tetapi selalu melakukannya dengan berkonsultasi dengan Bapak pengakuanmu. Kedua, kalau inspirasi batin itu tidak selaras dengan iman dan semangat gereja, harus langsung ditolak sebagai sesuatu yang datang dari roh jahat. Ketiga, kalau inspirasi itu tidak berkaitan dengan jiwa-jiwa pada umumnya atau tidak sungguh bermanfaat bagi mereka, suster hendaknya tidak menanggapinya terlalu serius dan kiranya akan lebih baik untuk mengabaikannya. Tetapi hendaknya suster tidak mengambil keputusan seorang diri, sebab dengan mudah akan tersesat meskipun rahmat-rahmat ilahi yang besar. Rendah hatilah, dan sekali lagi rendah hatilah, karena manusia tidak dapat berbuat suatu pun dari dirinya sendiri. Segala sesuatu itu murni karena rahmat Allah. Suster berkata kepadaku bahwa Allah menuntut kepercayaan yang besar dari jiwa-jiwa. Maka suster harus menjadi orang pertama yang menunjukkan kepercayaan itu. Dan satu kata lagi, terimalah semua ini dengan pikiran yang jernih. Inilah kata-kata dari salah seorang bapak pengakuan. Suster, Allah sedang mempersiapkan banyak rahmat istimewa bagimu, tetapi berusahalah membuat hidupmu sebening tetes air mata di hadapan Tuhan, dengan tanpa memperdulikan apa yang dipikirkan orang lain tentang suster. Biarlah Allah cukup bagimu, hanya Dia. Menjelang akhir novisiatku, seorang bapak pengakuan berkata kepadaku, gunakanlah seluruh hidupmu untuk melakukan yang baik, sehingga aku dapat menulis pada lembaran-lembaran hidupmu. Ia menggunakan seluruh hidupnya untuk berbuat baik. Kiranya Allah mewujudkan semua ini dalam diri suster. Pada waktu yang lain, bapak pengakuan berkata kepadaku, bersikaplah di hadapan Allah seperti janda miskin dalam Injil. Meskipun uang yang ia masukkan ke dalam peti persembahan itu kecil nilainya, di hadapan Allah nilainya jauh lebih tinggi daripada semua persembahan besar dari orang-orang yang lain. Pada kesempatan lain aku mendapat nasihat ini. Berusahalah supaya semua yang datang bertemu denganmu akan pergi dengan penuh sukacita. Taburkanlah harumnya kebahagiaan di sekitarmu, sebab kamu telah menerima banyak hal dari Allah. Jadi, berilah dengan murah hati kepada orang lain. Hendaknya mereka meninggalkan kamu dengan hati yang lebih bahagia. Juga, kalaupun mereka hanya menyentuh pinggir jubahmu, camkanlah baik-baik kata-kata yang saat ini kusampaikan kepadamu.
Pada kesempatan lain, ia masih memberiku anjuran berikut ini. Biarlah Allah mendorong perahumu ke tempat yang dalam, menuju lubuk kehidupan batin yang tak terselami. Inilah beberapa kata dari suatu percakapan yang aku adakan dengan muder pembimbing menjelang akhir masa novisiatku. Suster, biarlah kesederhanaan dan kerendahan hati menjadi ciri khas jiwamu. Jalanilah hidupmu bagaikan seorang anak kecil yang selalu percaya, selalu polos dan rendah hati, puas dengan segala sesuatu, ceria dalam segala situasi. Sementara orang lain diliputi ketakutan, suster akan melangkah dengan tenang, berkat kesederhanaan dan kerendahan hati. Suster, ingatlah ini sepanjang seluruh hidupmu, sebagaimana air mengalir dari gunung turun ke lembah-lembah. Demikian juga rahmat Allah mengalir hanya ke dalam jiwa-jiwa yang rendah hati. Ya Allahku, aku sungguh paham bahwa Engkau menuntut sikap kanak-kanak rohani ini dariku. Sebab lewat wakil-wakilmu, Engkau terus-menerus memintanya dariku. Pada awal kehidupan religiusku, penderitaan dan kesengsaraan membuat aku takut dan berkecil hati. Maka aku berdoa terus-menerus, memohon kepada Yesus untuk menguatkan diriku dan memberikan kekuatan Roh Kudus-Nya, supaya aku dapat melaksanakan kehendak kudus-Nya dalam segala hal, sebab sejak semula aku telah menyadari kerapuhanku. Aku tahu dengan baik seperti apa diriku, sebab untuk maksud inilah Yesus telah membuka mata jiwaku. Aku ini jurang kepapaan, dan berkat itu aku memahami bahwa apapun yang baik yang ada dalam jiwaku, itu hanya karena rahmat-Nya yang kudus. Pada saat yang sama, kesadaran akan kepapaan pribadiku membuat aku menyadari besarnya kerahiman-Mu. Dalam kehidupan batinku, dengan mata yang satu, aku memandang jurang kepapaan dan kehinaanku. Sedangkan dengan mata yang lain, aku memandang dalamnya kerahiman-Mu ya Allah. Oh Yesusku, Engkaulah kehidupanku. Engkau tahu dengan baik bahwa yang aku dambakan tidak lain adalah kemuliaan nama-Mu, dan supaya jiwa-jiwa datang untuk mengenal kebaikan-Mu. Oh Yesus, mengapa jiwa-jiwa menghindari Engkau? Aku tidak mengerti. Oh, andaikan aku dapat memotong-motong hatiku menjadi potongan-potongan kecil dan mempersembahkan kepadamu ya Yesus, setiap potongan sebagai satu hati penuh dan utuh, supaya biarpun sebagian saja menjadi penyilihan atas hati orang yang tidak mencintai Engkau. Yesus, aku mencintai Engkau dengan setiap tetes darahku, dan aku ingin dengan senang hati mencurahkan darahku demi Engkau untuk memberikan kepadamu suatu bukti dari kesungguhan cintaku. Oh Allah, semakin baik aku memahami Engkau, semakin kurang rasanya aku mengenal Engkau. Tetapi ketidaktahuan ini memungkinkan aku menyadari betapa agunglah Engkau, dan kemustahilan untuk mengenal Engkau inilah yang kembali menyalakan hatiku bagimu, oh Tuhanku. Sejak saat Engkau membiarkan aku menambatkan mata jiwaku kepadamu, oh Yesus,
Aku telah menikmati ketenangan dan tidak menginginkan sesuatu lain apapun. Aku menyadari nasibku pada saat jiwaku kehilangan dirinya di dalam Engkau, satu-satunya sasaran cintaku. Dibandingkan dengan Engkau, segala sesuatu itu hampa belaka. Penderitaan, permusuhan, penghinaan, kegagalan, dan kecurigaan yang menghadang jalanku adalah ibarat serpihan kayu yang membuat api cintaku bagimu, oh Yesus, tetap berkobar. Keinginan-keinginanku sungguh gila dan tak mungkin dicapai. Aku ingin menyembunyikan dari Engkau bahwa aku sedang menderita. Aku tidak pernah mendapat penghargaan atas usaha-usahaku dan atas perbuatan-perbuatan baikku. Engkau sendirilah, ya Yesus, satu-satunya ganjaran bagiku. Engkau sendiri sudah cukup, oh harta karun hatiku. Dengan tulus aku ingin ikut serta dalam penderitaan sesamaku, dan aku ingin menyembunyikan penderitaanku sendiri. Tidak hanya dari mereka, tetapi juga dari Engkau, Yesus. Penderitaan adalah suatu rahmat yang besar. Lewat penderitaan, jiwa menjadi seperti juru selamat. Dalam penderitaan, cinta menjadi kenyataan. Semakin berat penderitaan, semakin murnilah cinta. Yesus, Engkau andalanku.